kami semuanya yang ada di Rutan Siak. Tuhan memberkati semuanya, tetap semangat, dan kita akan memulai ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu, pertama-tama mari kita bersaat teduh sejenak, mari kita tundukkan hati kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya. Di layar sudah tertera pujian kita yang pertama, selamat di tangan Yesus dan apa yang seterusnya. Kemudian setelah pujian ini kita masih menyanyikan satu pujian lagi sebelum kita masuk pada doa pembukaan nanti yang dibawakan oleh perwakilan dari saudara kita di sana di Rutan Siak. Nah, pertama-tama kita akan menyanyikan pujian kita, selamat di tangan Yesus. Ya, saya akan mengiringi dengan gitar sebagai iringan musik kita untuk pujian kita di pagi hari ini. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu mengalun, bergema selamanya sampai ke ujung dunia, masyurkan kasih-Nya. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Sekali lagi, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu mengalun, bergema selamanya sampai ke ujung dunia, masyurkan kasih-Nya. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagi pujian kita yang kedua, pujian yang kedua. Dan setelah ini nanti salah satu dari saudara kita di Rutan Siak akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Sebab Dia hidup. Nah, pujian ini kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita nyanyikan sebab Dia hidup, anak Allah, Yesus namanya, dan apa yang seterusnya yang sudah tertera di layar di monitor. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Aku jadi berarti sebab Dia hidup. Kelak nanti di akhir hidup, kematian telah menanti, tapi dalam Yesus ku hidup, kehidupan yang kekal lebih berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Aku jadi hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Aku jadi berarti sebab Dia hidup. Aku jadi berarti sebab Dia hidup. Baik, saya persilakan salah satu dari saudara kita di sana yang memimpin kita dalam doa pembukaan. Saya persilakan. Silakan. Ya. Mari. Amin. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk saudara kita yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Nah, saatnya kita akan langsung saja masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan memberkati saudara-saudaraku semua di sana dan kita semua. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungai.
seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungai, demikian jiwa kami haus kepada firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu memuaskan jiwa kami, meneguhkan iman kami, meneguhkan hati kami, dan memantapkan langkah kami Tuhan, untuk memilih apa yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami bersyukur karena setiap saat firman Tuhan datang membimbing hati dan pikiran kami, saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak semuanya, yang sudah hadir dengan penuh kerendahan hati menghadap Engkau, menghadap firman-Mu, dan menaikkan puji-pujian ya Tuhan Yesus, karena rindu, ya kerinduan yang besar kepadamu ya Bapa, ingin memuji memuliakan-Mu. Hasrat hati kami Tuhan Yesus Bapa di surga adalah ingin menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, dengan menghargai, menghormati, dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Engkau sungguh ajaib ya Bapa, dan kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Pada pagi menjelang siang hari ini kami bersyukur ya Bapa, dan menyerahkan firman Tuhan
untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami semua, saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Baik, saya akan langsung saja mengajak kita, saudara-saudaraku, untuk melihat firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-8, dan saudara-saudaraku bisa melihat di layar di monitor firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ya, mulai dari ayat 3. Saya akan langsung membacakan untuk kita semua ya. Ya, dari ayat 3. Oke. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sekali lagi ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan ini, saya memberikan judul renungan kita saat ini adalah bagaimana kita menikmati kekayaan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, ya. Bagaimana kita menikmati kekayaan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus. Bukan kemiskinan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita di pagi menjelang siang hari ini, tetapi adalah berbicara tentang kekayaan kita yang mau dijelaskan oleh firman Tuhan bagi kita semua, bagi saudara-saudara saya yang ada di Rutan Siak khususnya, ya, bahwa hari ini kita bersukacita menyambut berita firman Tuhan tentang kekayaan kita di dalam Kristus Yesus, sukacita kita yang luar biasa, ya. Nah, kata-kata kunci yang luar biasa bagi kita, bagi saudara-saudaraku yang ada di sana semua, untuk memahami, untuk mengerti bagaimana kekayaan kita, ya, di dalam Kristus. Dikatakan di situ adalah di ayatnya yang ketiga tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus Yesus, ya, di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita. Di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, ya. Itulah kata-kata kunci. Bagaimana kita di dalam Kristus mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat diberkati dan orang-orang yang sangat bahagia dan orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Di luar Kristus kita akan hidup miskin papa. Di luar Kristus, manusia itu tidak memiliki apapun yang bisa berharga di mata Tuhan, karena semuanya kehendak Allah sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus, ya, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa berkat kekayaan yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri di dalam Kristus Yesus? Dan bagaimana kita berada di dalam Kristus Yesus? Ya, kita berada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13, pertama-tama, ya, saudara-saudara saya di sana bisa melihat di ayatnya yang ke-13, ya, saya kasih tanda supaya saudara-saudaraku bisa melihat di ayat 13 bagaimana kita berada di dalam Yesus. Karena tadi sudah saya sampaikan, kalau orang di luar Yesus itu tidak ada apapun yang dianggap sesuatu yang benar-benar berharga di mata Tuhan dalam rencananya yang kekal, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita berada di dalam Kristus Yesus, bagaimana posisi kita, ya, berada di dalam Kristus Yesus. Itu dulu yang perlu kita ketahui, karena kalau kita di luar Kristus Yesus, maka kita tidak memiliki apapun untuk kita nikmati yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Saudara-saudaraku di sana saat ini datang dan duduk mendengar firman kebenaran, bukan firman kekacauan, bukan firman manusia, ya, bukan firman yang dibuat-buat, bukan firman kelemahan, dan bukan firman ketidakbenaran, tetapi di dalam Yesus kamu semua, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya. Nah, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Jadi saudara-saudara semua di sana sedang mendengarkan kekayaan kita di dalam Kristus Yesus, yaitu mendengar Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam siapa Dia? Di dalam Yesus, ya, karena huruf kata D di situ adalah huruf besar, berbicara tentang konteksnya adalah Yesus Kristus. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu semua saudara-saudaraku yang ada di sana di Rutan Siak, ketika kamu percaya, ya, saat saudara-saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita sudah berada di dalam Dia. Ya, posisi kita sudah satu pihak dengan Yesus, satu pihak dengan Allah, satu pihak dengan Tuhan, ya. Kita di pihak Dia. Maka ketika kamu percaya, apa selanjutnya dikatakan? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada meterai, saudara-saudara dan saya, semua orang yang percaya kepada Injil keselamatan berada di dalam Kristus dan langsung termeterai. Saudara-saudara bukanlah orang yang yang berada di luar Kristus. Saudara dan saya, kita semua yang percaya berada di dalam Kristus karena kita sudah percaya dan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sebagai apa? Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, jadi ini adalah kekayaan kita di dalam Kristus. Benar-benar janji Tuhan, ada suatu jaminan dalam hidup yang terjadi saat ini, ya saudara-saudaraku. Sebenarnya banyak orang memiliki kekhawatiran, ya, khawatir tidak makan, khawatir tidak minum, khawatir tidak bisa memenuhi apa yang diinginkannya atau tidak bisa membiayai kehidupan keluarganya, khawatir masalah ekonomi, khawatir mengenai masalah pekerjaan, khawatir mengenai kesehatan dan lain sebagainya, ya. Tapi saudara-saudaraku di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Jadi kita mendapat bagian di dalam jaminan berkat kekayaan di dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai kita memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah kalau kita lihat tadi bahwa di ayatnya yang ayat keempat tadi dikatakan, Efesus 1 ini, sebab di dalam Dia, lagi-lagi di dalam Dia. Jadi kita harus memastikan kita percaya bahwa kita sudah di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih saudara-saudara. Saudara-saudara adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang dianggap pinggiran, ya, bukan dianggap orang yang marginal. Tidak, saudara-saudara. Saudara dan saya adalah pemilik berkat di dalam Kristus Yesus, dan saudara-saudara adalah pewaris di dalam Kristus Yesus, berkat yang berlimpah dalam Kristus Yesus, karena Yesus telah memilih saudara-saudara di dalam Dia. Bagaimana Yesus memilih saudara dan saya di dalam Kristus? Tadi dikatakan ketika kamu percaya. Itulah pentingnya orang benar-benar harus percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang telah mati mengampuni segala dosa kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Nah, karena disitulah letak daripada pengertian kita, oh, saya adalah orang yang terpilih, saya berharga di mata Tuhan, saya bukan orang buangan, saya bukan orang pinggiran, tapi saya di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah ditebus dan yang sudah diampuni dari segala kesalahan saya, dan saya benar-benar adalah orang yang sudah diberikan posisi yang sangat berharga, sehingga kita tahu bagaimana menghargai hidup ini. Di sini tadi dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, saudara-saudara sudah dipilih di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa Kristus Yesus adalah menjadi tempat bagi saudara dan saya untuk bisa memastikan bahwa kita ini akan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Yesus Kristuslah yang mewakili kita, yang naik ke atas kayu salib untuk menanggung segala kesalahan kita. Ya, saudara-saudara dan saya di dunia ini tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Ya, pasti semua orang punya kesalahan. Ya, semua orang bisa juga gagal, saudara-saudaraku. Ya, nah, kalau kita melihat di dalam diri kita, pasti kita adalah orang yang gagal, karena semua orang juga bisa mengalami kegagalan. Tetapi kalau kita melihat diri kita di dalam Kristus, kita bukan orang gagal. Ya, kita adalah orang yang berhasil. Kenapa? Karena bersama dengan Kristus kita sudah menang. Sudah menang atas maut, sudah menang atas dosa, sudah menang atas segala sesuatu yang bisa menghalangi kita menikmati kekayaan kita di dalam Kristus Yesus. Ya, di luar Kristus kita hanya miskin papa. Di dalam Kristus kita hanya menderita tanpa sesuatu yang berarti. Tetapi di dalam Kristus walaupun kita mungkin menderita, tapi kalau itu karena kebenaran, Alkitab mengatakan bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di dalam ayatnya yang kelima itu, dalam kasih, bukan di luar kasih. Allah benar-benar sangat mengasihi saudara dan saya, mengasihi semua dunia ini. Hanya terkadang kita kurang menyadarinya. Itulah sebabnya kita perlu datang mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan kita kembali kepada kasih-Nya. Ya, kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ada kerelaan kehendak Allah, kehendak Tuhan, hati yang rela untuk menentukan bahwa saudara dan saya, semua orang yang percaya, menjadi pewaris sorga, ya, pewaris hidup yang kekal, supaya kita mengerti besarnya kasih Tuhan, bukan hanya sebatas yang dipandang oleh mata kita, kasih Tuhan pada kita. Karena yang dipandang oleh mata kita itu bisa lenyap, bisa hari ini ada, bisa juga besok, bisa juga baik kelihatan hari ini, bisa juga besok tidak baik, ya, bisa hari ini kelihatan cerah cuaca, besok bisa hujan dan lain sebagainya, bahkan bisa terjadi badai. Nah, kalau itu yang kita lihat sebagai patokan untuk menilai kasih Allah kepada kita, maka kita akan berubah-ubah di dalam sikap dan juga di dalam pandangan kita.
Tetapi kalau saudara-saudara dan saya melihat bagaimana kasih Allah di dalam Kristus Yesus, itu kasih yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Dimanapun saudara, dimanapun keluarga saudara, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun kondisi di mana kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi cobaan dalam hidup ini, ingatlah saudara dan saya bahwa di dalam Kristus, di dalam Kristus kita memiliki hubungan yang permanen dengan Tuhan, bahwa kita mengerti Allah selalu mengasihi kita, walaupun mungkin dunia ini, walaupun mungkin orang-orang tidak memenuhi kasih yang sempurna kepada kita, tidak memperlihatkan kasih yang sempurna bagi saudara dan saya, kita tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena toh ada Tuhan kita, ada Allah kita, ada Yesus Kristus Juru Selamat kita yang mengasihi kita dengan sempurna dan tanpa syarat. Amin. Tanpa syarat, saudara-saudaraku, ya. Jadi dia tidak mengatakan aku mengasihi engkau jika engkau begini dan begitu dan begini dan begitu. Tidak. Allah mengasihi kita tanpa syarat dan dia menerima kita apa adanya, karena di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus, dan kita adalah pewaris surga. Maka kebenaran yang sempurna ini, kebenaran yang luar biasa inilah yang perlu kita renungkan, sehingga kita mengerti bagaimana jalan hidup kita agar selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga di ayatnya yang ke-8, ayat berapa tadi? Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Terpujilah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang kita sanjung. Jangan menyanjung manusia, jangan menyanjung orang, jangan menyanjung apapun yang ada di dunia ini, karena dunia ini pasti lenyap, tetapi kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Kasih tidak berkesudahan, kasih akan tetap stabil. Kasih Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang benar-benar bermakna, ya, sekalipun kita mengalami pencobaan dalam kehidupan ini, tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah setia, Dia memberikan jalan keluar kepada kita setiap apa yang kita hadapi dalam pencobaan hidup kita. Allah punya jalan keluar, yang penting kita mau percaya kepada firman-Nya. Amin. Nah, sehingga dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Lagi-lagi di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Betapa pentingnya setiap orang yang percaya menyadari siapa dirimu, siapa diriku di dalam Yesus. Dirimu dan diriku di dalam Yesus adalah orang-orang yang sangat diberkati dan sangat terberkati. Karena itu kita sangat bersyukur, dan kita harus terus menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang besar yang telah Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan yang diberikan kepada kita, kesempatan diberikan kepada kita untuk merenungkan hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menggunakan kesempatan itu untuk benar-benar memikirkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Kristus, tentang kasih Allah, kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan di dalam Kristus Yesus. Maka, saudara-saudaraku, di ayatnya yang ke-7 ini, ya, di ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, ingat, di dalam Yesus dan oleh darah-Nya itu adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan, ya, dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun orang percaya kepada Yesus, tetapi kalau dia tidak percaya darah-Nya yang sudah tertumpah mengampuni segala dosanya, itu akan tetap sia-sia. Kenapa demikian? Karena kasih Allah, perkenanan Allah dinyatakan kepada dunia ini adalah karena Kristus rela mencurahkan darahnya, Dia mati disalibkan, dan Dia menebus kita untuk beroleh penebusan, ya. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Luar biasa. Jadi selalu menurut kekayaan kasih karunia Tuhan, bukan menurut kekayaan manusia, bukan menurut kekayaan pribadi kita, bukan menurut kekayaan dunia ini. Tidak, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Makanya penting, saudara-saudaraku, untuk terus mempelajari bagaimana harta kekayaan, harta yang terpendam yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Tentunya saudara-saudaraku yang ada di Rutan Siak,
Tuhan memberikan kesempatan bagimu banyak waktu atau cukup waktu untuk membaca Alkitab, untuk membaca firman Tuhan, dan untuk berdoa, merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya, bagi semua orang, bagi keluarga kita, bagi siapa saja yang mau datang kepadanya, yang percaya kepadanya, dikatakan beroleh penebusan, pengampunan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bagaimana itu bisa sampai kepada kita, saudara-saudara, ya? Kekayaan, kemurahan hati, kebaikan daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan yang dinyatakan, bagaimana kita mengerti bahwa Allah begitu mengasihi kita, Dia tidak pernah membiarkan atau membuang kita, Allah tidak pernah menjauhkan kita dari hadirat-Nya, karena meterai Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Bagaimana kita sampai dan bagaimana kita mengerti hal itu, ya? Maka dikatakan di ayat 8, ya, ayat yang terakhir yang kita lihat di sini dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di ayatnya yang ke-8, bagaimana kekayaan Kristus, bagaimana kekayaan Allah itu sampai kepada kita, bagaimana itu bisa kita nikmati di dalam Kristus Yesus. Dikatakan di ayat 8, yang dilimpahkannya, dilimpahkan kepada kita, diturunkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Jadi, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan pengertian bagi saudara dan saya saat ini. Dan pengertiannya bukan bukan dangkal. Pengertian yang diberikan kepada saudara dan saya saat ini sangat dalam. Ya, bukan dangkal. Karena itu adalah hikmat Tuhan. Kalau hikmat manusia itu dangkal, ada batasnya, ya. Ada batasnya hikmat manusia. Bijaksananya manusia itu kadang bijaksana, kadang juga gagal bijaksana, manusia namanya, ya kan? Tetapi kalau kita mengerti bahwa kepada kita sudah dilimpahkan, sudah dicurahkan oleh Allah hikmatnya, pengertian bijaksana daripada Tuhan, yaitu pengertian yang sempurna bahwa di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara dan saya, dan semua orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Amin. Karena itu, jangan pernah menyesali kehidupan ini. Tidak usah menyesali kehidupan. Ya, cukup bagaimana? Cukup merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita di dalam Kristus Yesus, maka berdoalah, mintalah kekuatan daripada Tuhan supaya saudara-saudara dan saya, kita semua akan berubah menjadi lebih baik karena kuasa Tuhan, dan kita percaya Roh Kudus akan mengerjakannya sehingga kita selalu bisa memilih yang terbaik dalam hidup ini. Kita tidak bisa dengan mudah digoda oleh kuasa-kuasa kegelapan, tidak mudah digoda oleh pikiran manusia yang dangkal, tapi kita akan masuk dipimpin oleh Roh Kudus dengan pikiran yang stabil, pikiran yang kuat, pikiran yang konsisten, pikiran yang setia kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, sehingga kita boleh merasakan dan mengalami dan mengakui bahwa sungguhlah Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di Rutan Siak sana, kiranya firman Tuhan yang sudah didengarkan bersama pada siang hari ini memberkati saudara-saudaraku semuanya. Tetap semangat, ya, tetap baca firman Tuhan dengan teratur, tetap berdoa. Jangan saudara dikuasai oleh kekhawatiran, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut dan kuasa kegelapan. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara harus percaya hal itu, ya. Kalau saudara percaya hal itu, disitulah Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, dan yakinlah Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang besar bagi masa depan saudara-saudara. Saudara dan saya dalam hidup ini harus optimis. Amin. Harus optimis, jangan pesimis. Orang yang percaya kepada Yesus tidak ada istilah pesimis. Ya, karena apa? Manusia boleh meragukan. Ya kan, manusia boleh menghalangi atau manusia bisa saja bermacam-macam, tapi Tuhan Yesus hanya satu macam. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, dan rencananya yang terbaik dalam kehidupan kita pasti digenapi. Karena itu percayalah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya dan keluarga kita dimanapun berada. Kita kasih tahu kepada orang lain, Yesus sangat mengasihimu.
Mana buktinya Yesus sangat mengasihimu? Dia sudah mati mengampuni segala dosamu. Dan jika engkau percaya, Alkitab mengatakan engkau pasti memperoleh hidup yang kekal, engkau pasti dijamin masuk surga, tapi bukan karena kekuatanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena apa yang kau punya, tetapi hanya karena semata-mata karena anugerah Tuhan telah diberikan kepadamu. Hal ini membuat engkau menjadi rendah hati, menjauhkan kesombongan daripadamu, tapi membuat engkau melayani dengan tulus, yaitu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan, menyapa saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak dengan firman-Mu ya Tuhan. Memberikan semangat, memberikan spirit yang luar biasa untuk mereka selalu optimis di dalam Tuhan. Bukan optimis di dalam segala kelemahan, tetapi dengan penuh harap bahwa di dalam Kristus Yesus kami semua adalah orang-orang yang telah menang, lebih daripada pemenang. Menang atas segala rintangan dan menang atas segala hal yang menghalangi hidup kami untuk menikmati kekayaan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami beroleh harga di mata Tuhan, menjadi bernilai di mata Tuhan, bukan karena apa yang ada di dunia ini, tetapi karena Tuhan Yesus telah menyediakan bagi kami segala berkat rohani di dalam surga. Biar kami belajar menikmatinya dengan sukacita, dan saudara-saudara kami di Rutan Siak semuanya terberkati olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saatnya saudara-saudara